Hari ini kita akan review beberapa hal penting supaya kita bisa mengerti pendidikan agama Kristen di UPH itu seperti apa. Pendidikan agama Kristen di UPH berbasiskan pada ajaran Alkitab, di mana di dalamnya seluruh pengajaran tentang kebenaran-kebenaran Allah harus wajib berasaskan pada ajaran Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab di dalam seluruh proses pembelajaran di UPH menjadi basis utama untuk semua prodi. Itu sebabnya dengan pemikiran demikian, maka setiap prodi diwajibkan mengikuti materi kuliah. Materi kuliah pendidikan agama Kristen. Materi kuliah pendidikan agama Kristen yang berbasiskan Alkitab untuk mengaktualisasikan, menerapkan visi, misi UPH. Kita tahu visi UPH ialah true knowledge, faith in Christ, godly character. True knowledge berarti pengetahuan yang sejati, yang teruji, yang logis, yang komprehensif. Logis, teruji, komprehensif, utuh, lengkap, dan pragmatis. Itu true knowledge. Faith in Christ dituntun diarahkan untuk setiap dosen, staf, pimpinan, dan seluruh sivitas akademika UPH, termasuk tiap-tiap mahasiswa, baik yang reguler, kelas karyawan, kelas PJJ, faith in Christ. Lalu buahnya, baik di dalam proses pembelajaran, itu hasilnya nanti setelah lulus menjadi alumni, godly character. Karakter yang saleh. Nah, itu visi. Dan misi ini dijalankan, visi ini dijalankan dalam misi supaya terjadi transformasi dan semua kehidupan secara holistik dipengaruhi. Alkitab di dalam pendidikan agama Kristen yang menjadi sumber pengajaran, pembelajaran, mesti dipahami dengan utuh lengkap. Basicnya, pertama, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Kedua, Alkitab yang diinspirasikan, dinafaskan oleh Allah secara progresif, bertahap, sampai final, 66 kitab. Ketiga, inspirasi dari Allah itu plenary verbal yang dinamis. Plenary verbal yang dinamis artinya setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap narasi, setiap kisah itu diinspirasikan oleh Roh Kudus dan penulisnya memilih menentukan itu berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Ini penting. Jadi inspirasi plenary verbal sehingga Alkitab adalah firman Tuhan. Ajaran yang sesat, yang salah, yang tidak kita terima di UPH ialah Alkitab sebagian firman Tuhan. Alkitab menjadi firman Tuhan. Alkitab itu dijadikan firman Tuhan oleh kita pembaca. Itu ajaran yang tidak benar, yang sesat, yang tidak diperkenankan diajarkan di dalam lingkungan pendidikan agama Kristen di UPH. Kalau di kampus lain, ataupun di sekolah teologi, atau mungkin di gereja, itu ranahnya di luar UPH. Tapi ketika di UPH, Alkitab adalah firman Tuhan. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, yang mana Tuhan yang menginspirasikan, Tuhan yang benar, Allah yang memberikan inspirasi secara tepat, maka Alkitab tidak ada kesalahan pada teks aslinya. Itu yang disebut dengan inerensi. Jadi ada inspirasi, dinafaskan, diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis, lalu hasilnya, teksnya, huruf, kata, kalimat, narasi, dan seluruh kitab demi kitab, 66 kitab itu, pada teks aslinya tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Itu yang disebut dengan ineransi, inherensi. Ketiga, karena yang ditulis itu dari Allah dan tulisan itu tidak ada kesalahan, maka setiap pengajaran, pembelajaran, penjelasan yang ada di dalamnya sesuai dengan konteksnya
dan kehendak rancangan Allah, maka Alkitab tidak ada kesalahan dan kekeliruan dalam pengajaran, konsep, prinsip, konstruksi berpikir. Itu yang disebut dengan infallibility. Infallibility. Jadi inspiration, inerensi, dan infallibility. Sehingga kita terima. Mengapa tidak ada kesalahan konsep, pengajaran, prinsip, pemikiran di dalam Alkitab? Karena yang memberikan inspirasi itu Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Dan para penulis dikuasai, dituntun, diarahkan dengan segala kapasitas yang ada menuliskan firman Tuhan. Ini penting menjadi bekal untuk setiap orang Kristen menyadari itu. Kalau ada orang Kristen meragukan isi firman Tuhan, bahwa itu bukan firman Tuhan, pertanyakan lagi kekristenannya. Orang lain, agama-agama non-Kristen, meyakini kitab-kitab sucinya adalah benar. Adalah aneh dan sangat tidak masuk akal kalau orang Kristen sendiri meragukan kebenaran Alkitab. Kalau kita sendiri-sendiri saja sudah meragukan kebenaran Alkitab, bagaimana mungkin orang lain kita ajak percaya kepada Kristus? Nah, ini hal yang fundamental di dalam pendidikan agama Kristen. Dan ketika kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, di mana Roh Kudus yang berkarya mengerjakannya melalui para penulis, dan final, karena tidak ada lagi pewahyuan khusus, tidak ada lagi nabi baru atau rasul baru, maka kita bersyukur kita terima Alkitab secara utuh. Nah, ketika kita membaca sekarang Alkitab dalam bahasa kita masing-masing, kita membaca Alkitab dalam bahasa kita masing-masing, yang kita bisa mengerti, karena Roh Kudus dinamis memberikan kesempatan kepada semua orang membaca Alkitab. Dan ketika kita membacanya, kita mendapatkan iluminasi, pencerahan, iluminasi. Jadi saya sudah memberikan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai mahasiswa di kelas ini 4 istilah berkaitan dengan Alkitab. Pertama, inspirasi, plenary verbal inspiration. Plenary verbal inspiration. Kedua, inerensi. Ketiga, infallibility. Yang keempat adalah iluminasi. Jadi 4 hal yang saya sudah jelaskan. Nah, dari 4 hal ini, tentu kita bertanya, bagaimana Alkitab itu diterjemahkan? Disalin ulang dulu. Jadi kitab-kitab yang ada dalam Alkitab, ada 66 kitab, itu disalin ulang. Disalin ulang tentu dipimpin oleh Roh Kudus, tentu dikuasai oleh Roh Kudus, para penyalin. Jadi ada kopinya. Kopinya itu tulis tangan, disalin ulang. Nah, waktu disalin ulang, itu ternyata per kitab secara arkeologi ditemukan lebih dari 1.000, 2.000, 10.000. Jadi banyak sekali salinan Alkitab. Ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Tetapi semuanya disusun sedemikian rupa. Menyalin ulang kitab-kitab yang ada itu, sehingga tersebar di kalangan orang Israel, dan akhirnya tersebar di kalangan orang Kristen mula-mula kitab-kitab Perjanjian Baru dan kitab-kitab Perjanjian Lama. Istilah yang dipakai untuk penyalinan ulang itu namanya transmisi. Transmisi. Jadi ada kitab Kejadian misalnya yang ditulis oleh Musa tahun 1450 sebelum Masehi, ditulis di padang gurun dalam bahasa Ibrani kuno misalnya, itu disalin ulang. Yang menyalin ulang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Waktu disalin ulang, istilah penyalinan ulang itu namanya transmisi. Bukan Transjakarta atau Trans yang lain gitu ya. Ini transmisi. Dan ketika salinan itu sudah ada dan ingin dibaca oleh orang Inggris, oleh orang Jerman, oleh orang Arab, oleh orang Indonesia, oleh orang Jawa, orang Tionghoa, orang Melayu, orang Batak, orang Bugis, orang Madura, atau suku-suku lain yang ada di Papua, itu diterjemahkan. Bahasa teknisnya namanya translasi. Kalau transmisi menyalin ulang, translasi menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Itu namanya translasi. Disatukan. Jadi sudah saya sampaikan 6 istilah. Saya ulangi, inspirasi, plenary inspiration, verbal plenary inspiration,
Kemudian yang kedua, inerensi pada teks Alkitab yang asli. Yang ketiga, infallibility berkaitan dengan pemikiran, pengajaran, prinsip. Yang keempat adalah iluminasi berkaitan kita mendapatkan pengertian dari pembacaan firman. Yang kelima adalah transmisi, penyalinan ulang. Dan yang keenam adalah translasi, penerjemahan. Nah, ini istilah yang seharusnya dalam pendidikan agama Kristen sudah khatam, orang bilang begitu. Sudah bisa diterima dengan benar dan tepat. Nah, ketika kita membaca Alkitab, ternyata kita tahu ada 66 kitab. 2 bagian besar, Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani kuno dan sebagian Aramik, dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani Koine. Yunani Koine itu artinya Yunani sehari-hari. Dan 2 bagian besar ini menjadi bagian yang utuh, tidak terpisahkan. PL dan PB tidak boleh dipisahkan. Mau mengetahui latar belakang yang ada dalam konteks perjanjian baru, harus ya, dalam konteks perjanjian baru, kalau kita ingin mengetahui latar belakangnya, apa alasannya, dan dasar berpijaknya, mesti baca perjanjian lama. Dan kalau kita ingin mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam perjanjian lama, apa yang Tuhan mau genapkan dalam perjanjian lama, mesti baca perjanjian baru. Ada keberlanjutan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu istilah yang dipakai adalah kontinuitas dan diskontinuitas. Kontinuitas maksudnya semua hal yang diajarkan di dalam perjanjian lama, mengenal Allah, mengenal manusia, mengenal alam, itu dilanjutkan dan difinalkan dalam perjanjian baru. Diskontinuitas, kalau ada hal yang konteksnya Israel saja, maka itu tidak dilanjutkan dalam perjanjian baru. Contoh yang paling mudah untuk kita ingat diskontinuitas adalah kita tidak perlu membawa kambing domba ke gereja. Bagi orang Israel, bahkan sampai saat ini, mereka yang hanya berdiri di perjanjian lama, mereka membawa kambing domba ke bait Allah. Walaupun bait Allahnya sudah hancur tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Sementara kita tidak lagi seperti itu. Karena itu memang konteksnya untuk Israel. Contoh yang kedua adalah sunat. Sunat itu untuk Israel, untuk keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Israel, untuk laki-laki. Sunat untuk laki-laki, orang Israel atau yang terhisap dalam komunitas Israel. Maka laksanakan sunat di perjanjian lama. Di perjanjian baru, tidak lagi ada sunat. Yang ada adalah baptisan. Bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk segala bangsa. Nah, ini kontinuitas dan diskontinuitas. Mengenal Allah di dalam perjanjian lama, Elohim, Yahweh, Adonai. Di perjanjian baru ditegaskan lagi, ada Bapa, ada Firman, anak Allah, dan ada Roh Kudus. Nah, ini namanya kontinuitas final. Manusia di perjanjian lama dijelaskan tentang manusia keturunan Adam, manusia pertama, lalu dilanjutkan lagi ke perjanjian baru, manusia yang ternyata sudah berdosa kepada Allah, dan ada satu manusia yang tidak berdosa, yang bukan dari bani Adam, Adam kedua istilahnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini kontinuitas dan diskontinuitas. Jadi, saya sudah memberikan kepada Bapak Ibu Saudara di kelas mata kuliah ini, apa makna dari kontinuitas dan diskontinuitas. Berikutnya, kalau kita membaca Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita tahu ada 4 narasi besar. Narasi itu artinya cerita. Narasi itu artinya kisah. Dan orang-orang di timur maupun orang-orang di barat senang dengan kisah, cerita. Cerita itu menjadi bagian habit human, cerita. Cerita itu menjadi menarik karena ada peristiwa-peristiwa di setiap cerita. Jadi ada 4 cerita besar atau 4 kisah besar. Dalam bahasa biblikanya disebut grand narrative. Grand narrative. 4 kisah besar ini, yang tentu masing-masing ada peristiwa-peristiwanya. Pertama adalah penciptaan. Kedua adalah kejatuhan. Ketiga adalah penebusan. Dan keempat adalah penyempurnaan. Saya ulangi, penciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan. 4 grand naratif ini masing-masing ada ceritanya lagi, peristiwa-peristiwanya. Penciptaan. Dari kejadian 1 sampai kejadian 2.
Itu kita bisa baca. Penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Baru hari ketujuh berhenti. Bukan hanya Tuhan berhenti, manusia juga disuruh istirahat dulu. Baru bekerja. Menarik Alkitab itu. Ya, hari ketujuh itu hari istirahat. Tapi bukan hanya Tuhan yang beristirahat, dalam pengertian no activity, dalam konteks providensia, pemeliharaan, tetapi juga dalam diri manusia yang hari ke-6 dia diciptakan, hari ke-7 berhenti, istirahat dulu. Baru nanti hari pertama kerja lagi, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hari ke-7 rehat lagi. Itu sebabnya sabat penciptaan itu penting, dan sabat penciptaan ini menjadi momentum sabat kita pada saat ini. Karena itu hari ke-6 itu sebenarnya masih kerja nuansanya ya, masih nuansa kerja harusnya. Maka saya tidak akan menolak kalau kuliah, ngajar, pelayanan, kaitannya dengan cari rupiah dan sebagainya, berkarya membantu orang pada hari ke-6. Kenapa? Itu masih nuansa kerja. Hari Minggu, hari ke-7 rehat bersama saudara seiman beribadah. Itu sabat. Di dalam penciptaan itu dijelaskan. Jadi sabat itu memang Tuhan yang menyediakan untuk manusia juga dan untuk alam. Luar biasa. Itu penciptaan. Kedua, kejatuhan. Kejatuhan itu pada konteks Alkitab yang dibicarakan, saya ulangi, kejatuhan pada konteks Alkitab yang dibicarakan adalah kejatuhan manusia. Jadi tidak ada kisah secara kronologis tentang kejatuhan malaikat. Tidak. Walaupun kita tahu nanti di Taman Eden, si ular yang dikuasai oleh si setan mencobai Adam, nenek moyang pertama manusia. Tetapi kisah kejatuhan dalam Alkitab itu kisah kejatuhan manusia. Mulai dari Kejadian pasal 3 sampai Kejadian pasal 11. Dan pembunuhan pertama kita tahu itu adalah dalam Kisah pasal 4, peristiwa pembunuhan pertama. Itu dalam konteks kisah kejatuhan, di mana Kain membunuh Habel adiknya. Nah, itu ketiga. Kedua, kisah kejatuhan. Ketiga, kisah penebusan, sejarah penebusan. Dimulai dari Kejadian pasal 12, sampai dengan Wahyu pasal 20. Itu kisah penebusan. Dalam kisah penebusan ini paling panjang, paling banyak dituliskan baik ayat maupun kitab maupun penjelasan mengenai penebusan Allah. Kisah penebusan. Dari Kejadian pasal 12 dimulai dari panggilan Allah terhadap Abraham sampai kitab Wahyu pasal 20. Nah, ini penebusan. Di dalamnya banyak peristiwa. Inti daripada kisah penebusan adalah pribadi Kristus dan karyanya. Keempat, kisah penyempurnaan. Wahyu pasal 21 dan 22. Di mana nanti seluruh umat Tuhan berada di langit yang baru, bumi yang baru, menikmati keabadian bersama-sama dengan Allah. Dan di sana kita selama-lamanya. Itu 4 kisah di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu sudah final. Tidak boleh ditambah lagi. Wahyu baru tidak ada lagi. Yang ada adalah kita taat atau tidak. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, penyempurnaan. Nah, dalam 4 kisah ini dan dalam seluruh Alkitab, pusatnya, sentral dari semua yang dinyatakan Alkitab adalah, catat baik-baik, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, adalah pribadi dan karya Kristus. Pribadi dan karya Kristus. Kita mengenal Bapa karena Kristus memperkenalkannya. Kita mengenal Roh Kudus secara lengkap karena Kristus memperkenalkannya. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita pasti meninggikan Kristus. Dan kalau kita di dalam Kristus, pasti meninggikan Bapa. Jadi sentral dari kisah-kisah itu adalah Kristus. Segala sesuatu diciptakan melalui firman, logos, anak Allah, Kristus. Segala sesuatu masih mungkin diizinkan terjadi waktu manusia jatuh tetap karena Kristus yang memelihara. Dan segala sesuatu dan manusia pilihan yang ditebus itu di dalam Kristus. Dan kita menikmati hidup kekal di dalam Kristus. Jadi sentral keseluruhannya adalah Kristus. Nah, kalau kita sudah memahami bagian ini, kemudian langkah selanjutnya kita menjadikan Alkitab seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan, segala firman Allah, segala kitab suci yang diinspirasikan, diilhamkan, diwahyukan Allah bermanfaat untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan memberikan kepada kita pengertian akan keselamatan. Nah, kita mulai membaca Alkitab. Dari mulai kitab Kejadian, bertahap, secara berkelanjutan.
tugas-tugas pembacaan kita sesungguhnya merupakan pembentukan kerangka berpikir dan karakter yang saleh. Waktu kita membaca Alkitab, kita perlu mengetahui caranya. Cara membaca Alkitab supaya kita tidak keliru. Waktu kita buka teks, kita Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menyelimuti samudera raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Demikianlah hari pertama dan seterusnya. Ketika kita membaca teks Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mirip Kejadian 1, pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Apa membedakannya? Nah, perlu membacanya dengan tepat. Nah, cara membaca yang tepat, yang tentu langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebagai bagian daripada perenungan kita, doa dulu kepada Tuhan. Karena firman ini dari Tuhan. Kita perlu iluminasi. Masih ingat kata iluminasi di atas? Sebelumnya saya sudah jelaskan. Minta doa. Minta Roh Kudus memberi pencerahan. Karena ini karya Roh Kudus, firman itu. Ketika kita baca Alkitab, kita sedang berdialog dengan Roh Kudus. Kita sedang mendapatkan pengajaran dari Allah. Dan kita sedang dituntun untuk mengenal Kristus. Kita berdoa dulu. Waktu kita berdoa, kita bersyukur. Kenapa? Kita mendapatkan pengertian. Secara teknis bagaimana supaya kita tahu baca Alkitab? Maka digunakan istilah koma. Koma. K-O-M-A. Koma. K. Konteksnya apa? Kejadian pasal 1, itu konteksnya penulisnya Musa, itu konteksnya seperti apa? Apa yang dimaksud pada firman itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Konteksnya, konteks budayanya, konteks pembacanya, konteks penulisnya, konteks bahasanya, itu apa? Itu kita mesti tarik konteksnya. Zaman apa? Tahun berapa ditulis? Nah, itu konteks. Sama dengan Injil Yohanes tadi. Itu konteksnya kapan? Dan dalam konteks seperti apa? Nah, ini membahas konteks, ini menjadi hal yang paling esensial waktu kita baca teks Alkitab. Begitu kita baca teks Alkitab, lepaskan konteks, maka menghasilkan makna yang keliru. Saya ulangi, ketika Bapak Ibu Saudara, ketika baca Alkitab, dalam tugas-tugas pembacaan firman, lalu bebaskan diri dari konteks, maka aplikasinya, penerapannya bisa keliru. Nah, ini berbahaya. Karena itu bisa menimbulkan masalah baru, yaitu terbentuknya pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan keseluruhan ajaran Alkitab. Maka perlu konteks. Yang kedua, lalu diobservasi. Diobservasi dengan 5W1H, dianalisa, diobservasi. Ini siapa yang menulis, apa yang ditulis, bagaimana menulisnya, apa isi perintahnya, apa kata kerjanya, apa kata kuncinya, itu diobservasi. Mengamati teks itu, pelan-pelan. Setelah itu, setelah disusun, rapi, teratur, baru dicari maknanya, ditemukan maknanya. Oh, ini tuh artinya, arti makan bersama Tuhan dengan arti makan kesehari-harian itu beda. Arti pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1 itu artinya itu bicara tentang penciptaan waktu. Oh, beda dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, itu bicara kekekalan. Yang satu bicara waktu, yang satu bicara kekekalan. Beda, karena konteksnya beda. Bahasanya juga beda. Nah, ini observasi. Baru kita bisa sadar bahwa Allah menciptakan dari segala yang tidak ada menjadi ada, itu creatio ex nihilo. Itu Kejadian 1. Tapi ketika baca Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu bukan bicara penciptaan, bicara eksistensi dari keberadaan Allah. Siapa? Allah dan firman yang sama, kekal adanya. Dua kitab dengan nama perkataannya mirip pada mulanya, tapi berbeda maknanya. Karena kita sudah gali konteksnya, kita observasi, lalu kita dapatkan makna. Nah, kalau sudah dapat maknanya, sangat menarik. Kita bisa terapkan, oh segala sesuatu yang ada ini diciptakan oleh Tuhan. Tadinya nggak ada, saya juga nggak ada. Maka saya bersyukur, lutut menyembah kepada Tuhan karena Dia yang mencipta. Tapi ketika baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, oh ternyata Kristus itu ada, kekal, bukan setelah Dia lahir di kandang di Betlehem baru ada, enggak. Tetapi sudah ada, dan ada, selama-lamanya ada. Berarti saya menyembah Allah yang benar. Nah, jadi beda maknanya. Aplikasinya juga beda. Saya menyembah Allah di dalam Kristus karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Nah, itu namanya koma. Konteks, observasi, makna, aplikasi. Koma. Dengan kita membaca tiap hari firman Tuhan, maka kita akan memiliki taste, rasa membaca firman. Ketika ada orang khotbah, baca buku, kita langsung dapat sesuatu. Rasanya nggak begitu deh.
rasanya salah deh kalau kita mendapatkan pengertian seperti itu. Misalnya seperti itu. Nah, kita perlu untuk mendapatkan pengertian. Bagaimana? Ya, tesnya. Tes ini penting. Nah, bagaimana kita punya tes? Ya, terus baca, terus baca, terus baca. Nah, waktu kita baca, kita akhirnya mendapatkan pengertian lebih dalam. Dan artinya kita menjadi pelaku firman yang tidak asal-asalan. Alkitab juga digunakan untuk menyusun liturgi gereja. Alkitab juga menjadi dasar wawasan berpikir kita menghadapi isu-isu kontemporer tentang LGBT, tentang teori evolusi, tentang konsep-konsep yang keliru. Kita bisa mendapatkan pengertian dari ajaran Alkitab menjadi wawasan dunia kita. Bisa menilai mereka yang keliru itu dan memberikan masukan-masukan. Itu yang kita pelajari di dalam pendidikan agama Kristen. Terakhir, di dalam pendidikan agama Kristen, ada beberapa tahapan pembelajaran. Ada beberapa tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran yang pertama adalah kita mengerti tentang penciptaan, lalu asal-usul dosa manusia, lalu kemudian keberadaan atau asal-usul Israel. Nah, menarik tentang Israel. Dalam konteks pembelajaran kita, Israel itu ada pengertian yang progres. Yang pertama, Israel secara person, individu, yaitu Yakub. Yakub adalah Israel, diganti namanya oleh Tuhan pada peristiwa di Peniel di dalam Kejadian pasal 32. Itu Yakub. Itu person. Lalu Yakub punya anak 12, lalu menjadi satu kelompok komunitas namanya keturunan Israel. Setelah hijrah ke Mesir karena kelaparan, tapi kenyataannya tidak balik selama 400 tahun, malah di sana berkembang biak menjadi budak, maka yang tadinya komunitas 70 keturunan Yakub atau Israel ini yang ada di Mesir menjadi bangsa karena hampir 2 juta orang di tanah Goshen, bahkan menyebar menjadi bangsa Israel. Lalu setelah dikeluarkan Tuhan melalui karya penebusan Tuhan, bebaskan dari perbudakan, dipimpin oleh Musa, Tuhan Allah, Yahweh, menjadikan bangsa ini menjadi umat. My people. Bahkan di hadapan Firaun, Musa, Harun mengatakan, let my people go. Individu, komunitas, bangsa menjadi umat. Ya, 4 tahapan. Setelah jadi umat, mengikuti pengaturan-pengaturan yang Tuhan berikan, sampailah ke tanah Kanaan, dan zaman hakim-hakim terjadi 410 tahun, lalu kemudian mulailah muncul keinginan menjadi kerajaan, mulailah raja pertama namanya Saul, kemudian dilanjutkan dengan Raja Daud. Mulai muncul namanya kerajaan Israel. Jadi 5 tahapan, individu, komunitas, bangsa, umat, dan kerajaan Israel. Dan sekarang menjadi negara Israel, yang berbeda lagi tuh, jadi 6 ya. Kita nggak bahas tentang negara Israel, karena Alkitab membahas sampai hanya 5. Pertama, Yakub itu disebut Israel. Kedua, komunitas 70 yang di tanah Goshen. Ketiga, bangsa. Keempat, umat. Kelima, kerajaan Israel. Nah, ini menjadi kerajaan yang akhirnya terpecah karena Salomo tidak taat dan Salomo melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai raja. Menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyat. Setelah dia meninggal baru terpecah 2, utara dan selatan. Tahun 722 dihancurkan oleh Asur, tahun 586 dihancurkan oleh Babel. Tetapi Tuhan yang berjanji itu tetap merawat orang Israel. Walaupun dibuang ke Babel, tahun 410 dibawa kembali. Tahun 586 sampai 410 itu dibawa kembali, dibawa pimpinan 2 orang penting yang bernama Ezra dan Nehemia. Ezra membawa bagian kelompok pertama, kemudian Nehemia. Ezra kemudian memulihkan orang-orang Israel dan juga membuat sinagog dan memulihkan keimaman. Lalu Nehemia membangun tembok Yerusalem. Tapi kerajaan Israel tidak berdiri lagi. Habis setelah itu, dijajah, dikuasai oleh Asyur, Babel, Yunani, kemudian Romawi, dan sekarang menjadi negara Israel. Kita tidak bahas tentang negara Israel. Nah, itu tentang Israel. Jadi kalau tentang Israel unik ya, unik. Tidak kita mudah untuk memahaminya hanya sebagai bangsa atau umat, tapi kingdom. Nah, apa yang mengatur seluruh tatanan kehidupan umat Tuhan, umat Israel ini? Nah, sekarang saya masuk kepada umat Israel bagian yang keempat ya, umat Israel itu. Nah, dalam penyataan Tuhan, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umat Israel.
hukum Taurat. Di atas Gunung Sinai, Tuhan mengaruniakan hukum Taurat kepada Israel melalui Musa. Di dalam hukum Taurat ada tiga tatanan pengaturan yang Tuhan berikan. Di dalam hukum Taurat. Yang pertama, tatanan ibadah. Jadi mesti ada kemah suci atau bait Allah, mesti ada imam, mesti ada korban persembahan, mesti di kemah suci mesti ada ruang pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus, itu tempat ibadah. Itu tatanan atau pengaturan tentang ibadah. Siapa yang memimpin ibadah? Mesti dari suku Lewi. Siapa yang boleh memberi persembahan? Orang-orang Israel, ada pengaturannya. Itu dalam kitab Imamat diatur sedemikian detail. Itu dalam hukum Taurat, bagian pertama. Yang kedua, ada tatanan tentang kehidupan sosial. Di dalam hukum Taurat ada tatanan tentang kehidupan sosial. Bagaimana hubungan antar pribadi, hubungan orang tua anak, hubungan keluarga demi keluarga, hubungan antar etnis demi etnis, hubungan orang-orang Israel, umat Tuhan dengan non-Israel, hubungan antara orang Israel dengan ladangnya, dengan peternakannya, dengan pekerjaannya. Itu diatur dalam hukum Taurat. Itu lagi-lagi ada di dalam kitab Keluaran dan kitab Imamat dan kitab Ulangan. Bahkan kitab Bilangan juga dituliskan itu. Itu kedua dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat bukan ansih hanya 2 lo batu. Tidak. Ketiga baru hukum moral. Nah, hukum moral inilah yang ditulis dalam 2 lo batu. Ya, hukum moral. Ini hukum Taurat. Hukum moral yaitu 1 lo batu dari dasatita atau hukum Taurat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. 10 dan 10, bukan 5 dan 5. Ya, selama ini mungkin ada yang keliru mengertinya. Bahwa dalam lo batu itu ada 10 di sebelah kiri 1 lo batu, 10 di sebelah kanan yang 1 lo batu. 1 dari pihak Tuhan, 1 untuk pihak umat Tuhan. Ini tanda covenant dari lo batu. Ini adalah bagian penting dari hukum Taurat. Nah, kalau kita baca Perjanjian Baru, hukum tatanan pertama, hukum ibadah dan hukum sosial itu tidak berlaku lagi di dalam Perjanjian Baru bagi orang Kristen. Karena itu konteksnya Israel. Tetapi hukum moral itu terus berlaku dan Tuhan sudah mengajarkan itu melalui khotbah di bukit. Matius pasal 5, 6, dan 7. Dan pengajaran Kristus berkaitan dengan hukum moral. Karena itu berlaku untuk semua bangsa, semua orang di berbagai tempat. Nah, itu bicara tentang hukum Taurat menjadi hukum yang mengatur kehidupan karena indah, mulia, baik, sempurna untuk umat Allah di zaman Perjanjian Lama dan diformulasikan dalam Perjanjian Baru dengan 2 hukum, yaitu hukum kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada sesama. Ini di dalam berkelanjutan dan tidak berkelanjutan. Nah, di dalam konteks seluruhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saya sudah paparkan tentang hal-hal penting yang perlu kita mengerti. Terakhir, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, masih ingat apa yang saya sebutkan bahwa sentral dari apa yang ada dalam kisah-kisah Alkitab itu Kristus, pribadi dan karyanya. Para nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama selalu berupaya menyatakan rencana kehendak Allah untuk kehadiran Mesias yang diurapi dan digenapkan di dalam Perjanjian Baru tepat pada waktunya. Galatia pasal 4 ayat 3 dan 4 menjelaskan tentang tepat waktunya, genap waktunya, Kristus hadir. Sehingga ini juga ada penjelasan pengertian dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan ini juga sejalan dengan pengertian yang dinyatakan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan yang tunggal itu akan meremukan kepala ular. Dan akhirnya kita menyadari bahwa Kristus itu ditinggikan, dimuliakan, dan kita menerima penebusannya. Bukan hanya berbicara kita ada dalam kerajaan surga, tapi kita ditebus total sepenuhnya. Sekali diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita tidak kehilangan keselamatan. Karena jaminannya, Bapa yang mengaruniakan, Roh Kudus yang menerapkan, Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Nah, ini hal yang penting dari semua pendidikan agama Kristen. Dengan demikian saya sudah mereview hampir kurang lebih 50 menit. Moga-moga apa yang saya jelaskan ini dapat dimengerti oleh setiap mahasiswa, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dimanapun berada. Sekian dulu pemberitaan penjelasan saya, review saya.